Awal mengenal burung secara ini apa ya? Secara ke lapangan ya. Iya gitu ya. Ya cuman sulit ya. Iya. Kalau dulu media sosial nggak ada, handphone pun nggak ada kalau dulu ya. Tahun 90 belum ada banyak handphone loh. Iya. Baru pager dulu tuh, zamannya pager. Iya. Itu ya. Kalau sekarang kan kita kondangan tahu kenapa kalahnya. Iya. Kalau dulu kondangan nggak tahu kalahnya apa gitu. Iya. Taunya kita kalah aja. Iya. Dan kalau menang pun kita bingung menangnya karena apa itu. Iya. Kadang-kadang ya menang. Kok bisa menang dari yang sebelah? Apa menurut kita dari luar yang sebelah lebih bagus? Kok burung kita yang menang? Jadi lapangannya pos terbentuk dulu di Mandala. Om Bre jual pentet. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 300.000 full set. Nah uangnya nggak diambil, dibeliin bambu. Yang beliin bambu Om Asep sama Om Dodi. Nah proses berdirinya itu Om Agus Sopi Martin kalau nggak salah ke material beliin pasir, split sama semen. PBI independen, terus Ronggolawe, terus balik lagi. Oh sekarang ini. Balik laginya bukan bahasa independen, balik lagi ke pos. Kenapa? Pos, ya? Karena memang awalnya saya dengan teman-teman. Oh dulu independen pos. Tetap, terus Ronggolawe, terus pos lagi pos gitu lagi. ya. Yang perlu dipahamin tuh pakem itu ada dua. Ya, kadang orang tidak membedakan situ tuh. Justru yang jadi viral, yang jadi titik tolak itu mereka tidak tahu yang dibahas pakem apa. Karena pakem itu ada dua, pakem penilaian dan pakem yang saya bilang kemarin, pakem peraturan. Nah, come to the dark side. Jangan lupa subscribe. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi berada di lokasi salah satu gantangan di Serang. Namun untuk saat ini masih libur ya, Pak ya. Jadi karena beberapa faktor, terus ini lagi melihat situasi kesiapan juga. Insya Allah beberapa ke depan mudah-mudahan secepatnya bisa kondusif dan bisa berjalan. Oke, ini aja. Langsung aja, ini mungkin beberapa orang yang ngelihat video ini penasaran saya dengan siapa ini ya. Biar beliau sendiri akan memperkenalkan. Mungkin pertama-tama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini mungkin banyak yang penasaran dengan siapa ya. Mungkin langsung perkenalan aja. Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Jumhana. Kalau teman-teman mungkin di FB lebih dikenal Denny Serang. Kenapa pakai nama Denny Serang? Karena nama Denny itu nama familiar, makanya supaya mudah mengingat Denny Serang. Alhamdulillah saya main burung belum lama ya, kalau dibilang lama, karena masih banyak yang lebih lama dari saya. Mungkin dulu awalnya karena perkuliahan sudah mulai sepi, saya senang main burung, artinya coba-coba pelihara ya dulu ya, pelihara perkutut malah dulu. Bukan kicau loh, malah perkutut. Salah satunya yang ngeracunin saya Asep Rumasa, Asep Dukun terkenalnya itu. Nah setelah itu baru kebetulan kakak juga senang kicau. Waktu itu saya masih domisili di Bandung. Nah, kebetulan di depan Makro itu Gading Regensi. Termasuk banyak lah buat ukuran mahasiswa. Waktu itu saya awal hanya kenari ya, kenari sekitar 27 ekor, dan sebagian besar itu dari koin. Koin yang apa ya, menurut saya guru saya belajar kenari di situ, di Jalan Pungkur dulu kalau nggak salah itu. Ya berkecimpung hobi burung, mulailah ingin kontes. Kalau dulu kontes sedikit di Bandung, jalan mungkin teman-teman yang agak tua ya, bukan tua loh, agak tua yang umurnya kelahiran 70 up. Tahun 70 up mungkin daerah Cipadung suka main mungkin. Dulu di daerah Cibiru atau di kotanya dulu masih bisa, di Pemkotnya masih bisa dulu. Sekarang sudah nggak bisa ya. Ya mungkin kalau yang lebih tua lagi mungkin dulu lombanya di kebun binatangnya dulu awal-awal itu malah. Berarti awal mengenal burung secara ini apa ya? Secara ke lapangan ya, gitu ya. Ya cuman sulit ya. Kalau dulu media sosial nggak ada, handphone pun nggak ada kalau dulu ya. Tahun 90 belum ada banyak handphone loh. Baru pager dulu tuh, zamannya pager.
Iya. Ya Itu pas zaman kuliah Pak ya. mulai 94-an lah, 95 lah, saya agak lupa ya tepatnya karena nggak pernah saya catat gitu ya. Iya. Nomor telepon teman-teman juga kan suka nggak saya catat, apalagi ini. Oh ya, kalau orang tua sebenarnya ini kan tadi namanya Pak Denny Serang ya. Itu memang orang tua dan Bapak sendiri asli Serang Pak ya? Oh iya. Kebetulan kalau dari Trah ya, kalau Trah Yokser gitu ya. Kebetulan orang tua saya yang laki-laki itu Trah impor Taiwan, RRC gitu langsung. Tapi dikategorikannya saya asli orang sini. Kenapa? Karena buyut saya juga orang Serang. Kemudian kalau dari pihak perempuan mungkin saya larinya pihak di Kelapa II. Kalau orang Serang tahulah. Kalau kita yang bapak mungkin masuknya ke Lopang. Kebetulan Lopang ya. Adalah nama buyut di situ, jadi nama makam depan polsek itu nama keluarga buyut dari pihak bapak gitu. Kita nggak disebutin, tapi minimalnya saya memang asli orang Serang. Iya. Lahir di sini, orang tua pun lahir di sini. Iya. Orang tua laki dan perempuan jadi asli lah. Iya. Walaupun mungkin ada KW ya, kalau seri kenari saya F2 lah. Dan kedua orang tua emang agama Islam Pak ya? Amin. Iya. Di kontes burung seperti apa tuh Pak? Maksudnya pas pertama bahas Bapak tadi seperti Bapak jelaskan ya, udah masuk ke kontes burung, ada nggak cerita-cerita seneng atau prestasi membanggakan, apa sedih apa gimana tuh Pak? Sekedar cerita waktu dulu lah biar berbagi pengalaman kan. Kalau dulu dengan sekarang beda jauh ya. Kalau Iya. dulu buat paham burung itu perlu waktu lama sekali. Kenapa lama sekali? Karena Maksudnya memahami karakter burung gitu. Bukan hanya memahami karakter burung. Kita pun abu-abu. Juri itu seneng yang seperti apa kita abu-abu. Iya. Karena sumber informasi nggak ada. Karena sekarang udah ada handphone yang mudah sekali. Iya. Jangankan masalah burung, masalah apapun tinggal oke Google atau Google oke, selesai kita cari gampang. Searching gitu. Kalau dulu nggak, kita harus mencari sendiri. Kemudian kalau rawatan pun kita raba-raba. Kemudian ngetracknya, kalau bahasa mungkin salah ngetrack ya. Kalau lapangan lomba itu 1 bulan sekali belum tentu. Artinya kita nyeting itu buat ngetes settingan kita bagus enggaknya tuh pasti perlu waktu yang bukan hanya minggu tapi bulan. Syukur-syukur kalau bulan ini ada nih. Bisa tes settingan. Kalau bulan depan nggak ada, kita mulai lagi. Belum selesai kita ketemu rawatannya, burung keburu mabung. Iya, itu juga yang Bapak alami artinya waktu pasti. di Bandung, Pasti, waktu di Serang pasti, seperti semua. itu Pak ya. Makanya pemain dulu punya patokan kalau burung belum pernah mabung di rumah, settingannya itu belum ketemu. Kenapa? Ya karena prosesnya terlalu lama. Mungkin teman-teman senior yang lain sudah banyak ngerasain kayak Benny Duta Motor, halo, Om Budi Sosro, mungkin yang senior-senior saya Pak Sadli Hanafi dulu itu duluan dibanding kita. Mereka rata-rata miara burung kalau belum pernah mabung di rumah selesai dia nggak mau jual. Kenapa? Karena memang buat nemu settingannya lama sekali dulu. Iya, berarti masuk ke kontes itu berarti benar-benar ngerasakan kondangan juga, artinya nggak juara ya. Kalau nggak hobi tinggalin deh udah itu ya. Kalau sekarang kan kita kondangan tahu kenapa kalahnya. Kalau dulu kondangan nggak tahu kalahnya apa gitu. Tahunya kita kalah aja. Dan kalau menang pun kita bingung menangnya karena apa itu. Kadang-kadang ya menang. Kok bisa menang dari yang sebelah? Apa menurut kita dari luar yang sebelah lebih bagus? Kok burung kita yang menang? Kadang-kadang ada kebingungan itu. Kenapa? Karena sumber informasinya lebih sulit dibandingin cara mungkin kayak Jirahmat yang sudah termasuk mumpunin menjuri, Pak Nano dulu tuh ya. Apalagi pesertanya jauh-jauhan Pak ya, Jauh. mau nanya gitu kan, Jauh, terus nggak kenal kan? Nggak kenal, makanya akhirnya terbentuklah BC di situ. BC itu tempat sharing sesama teman. Kalau sama satu basic mereka kadang mau bongkar rawatan. Kalau dulu dominannya Anis Merah BC ya. atau tim-tim gitu Ya, Pak ya. tim. Kalau dulu BC, kalau yang sendiri-sendiri SF itu jarang nyebutin sampai tulis SF gitu. Tapi dulu udah ada emang Pak. Ada. SF juga ada udah. Tapi yang duluan muncul itu BC gitu lah karena tim ya. Karena tim. Kalau dulu mungkin yang dulu kalau wilayah DKI kayak Mahabharata itu siapa yang nggak kenal itu Mahabharata BC atau Cendrawasih atau Dewa Ruci itu apa ya? Pokoknya BC keren deh. Burungnya keren, orang-orangnya keren pokoknya. Udahlah, pokoknya kalau kita bisa ngobrol sama
orang-orang BC itu pun udah ngerasa, wah gua nih kemarin ngobrol nih saya sama ini sama ketua BC Dewa Ruci, waduh seneng banget itu. Kalau sekarang kan udah ya karena sumber informasi gampang ya. Iya. Sekarang sudah melebur banget. Nah, terus selanjutnya Pak ya. Kan Bapak ini saat ini organisasi juga, terus segala macam lah ya. Ini pengen tahu nih cerita awal Bapak masuk ke organisasi burung itu gimana Pak? Apa awalnya sebagai ini masuk ke perburungan Pak ya? Iya. Dari apa ada kontes Bapak jadi tukang tiket, apa kru panitia, apa gimana gitu, apa tukang parkir, atau Bapak masuk di organisasi burung itu atau di tempat kontes itu langsung jadi juri, atau emang langsung jadi pengurus gitu, apa panitia, apa sekretaris, apa ketua, gimana gitu Pak ya? Jadi gini, mungkin awalnya sederhana ya. Iya. Dulu di Serang ya, kita nggak bicara Cilegon loh, Iya, kita bicara Serang. Serang. Terbentuklah ada PBI cabang Serang. Waktu PBI, itu Pak, ya? ya, kalau nggak salah waktu itu ketuanya yang saya nggak lupa Sadli Hanafi. Kemudian yang saya nggak lupa itu Pak Saban Kesepuhan. Nah, saya masuk organisasi itu memang nggak Di sengaja. PBI itu ya? PBI itu nggak Iya, sengaja. iya. Kenapa? Karena awalnya itu karena kita kalau lomba kan cari temen yang tadi itu susah. Iya. Akhirnya saya bergabunglah sama teman-teman pedagang burung di daerah Pocis. Pocis itu dulu ada Pocis tukang Serang, burung. ya? Pocis Serang itu ada pagi, tapi kalau siang dia pindah ke Serang Plaza. Siang sampai sore pindah Serang Plaza. Nah, kumpul suka lomba dulu, lomba yang sering banyak itu kan di Pluit. Oh, Jakarta Pak ya? Jakarta Pluit. Nah, dulu kumpul lah sering bareng-bareng berangkat. Iya. Nah, iseng-iseng kumpul terbentuklah Pocis BC. Mungkin kalau boleh berbangga, Pocis BC mungkin di Serang itu BC kedua setelah Banten 2000. Kalau di Cilegon mungkin ada Baja 2000, Krakatau 99, Iya. atau Elit atau Garuda banyak lah. Kalau di Serang, nah setelah Pocis Oh, Bapak masuk di organisasi lah, itu dalam BC lah, bentuk bukan Pocis. organisasi, Oh Pocis iya, BC. di ya, Gitu. Pocis BC itu ya. Pocis BC. Kemudian kebetulan langsung Itu jadi Bapak ketua. sebagai apa tuh? Langsung ketua? jadi ketua, walaupun perjanjiannya kalau ada yang lain hanya sementara. Iya. Cuman ternyata jadi ketua nggak ada yang mau. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Iya. Itu posisi saya waktu itu ya, saya nggak ngerasa wah saya nggak layak jadi ketua. Kenapa? Pertama saya bujangan, masih kecil termasuknya, karena Iya. banyak yang Ya lebih itu senior gitu. rundingan beberapa suara Iya, lah kan ya. banyak sih karena hampir Iya. pedagang semua di situ. Mereka kesulitan buat lomba keluar. Iya. Makanya dibentuk BC itu supaya mobilitas kita sewa mobilnya bisa patungan. Iya. Ada yang menarik di Pocis itu gini. Kalau mau lomba nih, kan biasanya lomba jauh-jauh hari, 2 minggu sebelumnya kita udah data. Oh, Siapa yang mau ikut berapa burung? benar-benar persiapan ya. Persiapan. Kita Iya. hanya data burungnya. Nanti jam 5 pagi kumpul di Serang Plaza. Serang. Nah, itu nggak ada pungutan loh, nggak ada pungutan. Maksudnya nggak ada pungutan. Kita harus bayar berapa? Nggak ada. Pokoknya kita naik, dicek burungnya ada berapa. Kamu mau burung berapa? 2. Bayar tuh. Bayarnya masih judul seilasnya. Nah, Iya. nanti berangkat, dan uniknya kalau pakai bus dulu pakainya Adea Putra ya. Adea Putra yang dari Pekarungan. Apa tuh bentuk Bus mobilnya? Oh, bus mini ya. Bus. 3/4 ya. 3/4. Nah, itu uniknya. Yang duduk bukan orang loh. Yang duduk burung. Jadi yang punya burungnya berdiri semua tuh kayak lagi bus. Nah, dulu ya. Istimewa banget burungnya. Dulu artinya Iya. hanya antik. Jadi kekeluargaan sangat kuat sekali. Kekeluargaan, Kenapa? iya. Saya bilang kuat kenapa? Karena patungannya iurannya tidak ditetapkan, dan lucunya gini, kalau uang iuran itu lebih buat sewanya nih, Iya. ternyata sewa harusnya 400.000, terkumpul 500.000, 100.000-nya dihabisin buat makan bareng-bareng lagi. Iya. Jadi Benar-benar kebersamaan ya. betul kalau kangen lah masa-masa Iya. dulu seperti itu, kangen. Jadi nggak ada bos, nggak ada apa, kita sama, dan hak dan kewajibannya pun sama, nggak ada harus A B C, nggak ada Raja Bogor. Iya. Senang sedih bersama ya. Sama-sama semua. Iya. Kemudian hadiahnya pun kan zaman dulu bukan uang. Oh, dulu Pak ya, Bukan bukan? trofi. Oh, trofi dulu. Trofi dulu. Itu waktu ke Pluit itu Pluit trofi. itu ya, trofi ya. Dan satu bus itu paling yang buat trofi hanya 1-2 burung ya. Padahal juara 1 sampai 10 loh. Iya. Karena memang sulit sekali Sulit, buat ya. juara tuh, bukan mereka mungkin burungnya bagus, mungkin ya prosesnya pun lama. Iya. Proses bikin burung jadi juara tuh lama, nggak kayak sekarang gampang Iya. sekali ya. Iya. Gampang sekali kenapa? Bukan karena Karena burung saya lebih kemajuan mudah, juga kan. kemajuan teknologi Iya. salah satunya. Informasi Nah, gitu. kita ngilangin burung birahi gampang ya.
tinggal oke Google hilangin birahi di kenari, keluar referensi banyak. Seret, kita mau coba yang mana dulu tuh. Iya. Kalau dulu nggak bisa kayak gitu, harus bawa roti Iya. ke rumah kawan sambil ngobrol ngopi. Iya. Woi kenapa karena bisa turun di mana ini? Iya. Ngobrol baru ketemu. Oke. Itu sekilas aja ya. Iya, siap. Nah, terus berbicara Bapak masuk organisasi gitu ya, baik itu di PBI ataupun di Pocis BC, sampai saat ini nih, ya saya ingat Bapak, bisa tolong diceritain Pak ya, maksudnya Sedikit ya. iya, Saya soalnya organisasi ketua, nggak apa lama juga. organisasi apa aja nih yang pernah Bapak jalani sampai saat ini gitu. Kalau burung saya pertama masuk itu karena dulu saya ketua BC ya. Iya. Ketua BC itu kemudian saya kumpul dengan PBI waktu itu di rumah Pak Sartono ya kalau nggak salah itu. Iya. Saya langsung jadi sekretaris waktu itu. Kenapa dipilih sekretaris? Mungkin karena di toko saya mungkin ada mesin ketik ya buat ketik karena penugasan juri harus betul-betul pakai surat tugas gitu. Iya. Terus di tempat saya mungkin ada fake karena rata-rata penugasan juri kalau telat lewat kantor pos via fake. Iya. Nah, itu juga mungkin pengaruh, makanya kenapa saya jadi sekretaris. Iya. Waktu itu sempat jadi sekretaris di PBI dan alhamdulillah sampai keluarnya pun jabatan saya tetap di sekretaris. Terakhir saya bareng sama Pak Febi ya kan. Artinya terakhir saya keluar dari PBI itu di kepengurusannya Pak Bambang Janoko. Iya. Karena Itu PBI. udah berapa tahun tuh dari awal masuk sampai Itu lumayan mungkin tahun 2000 berapa ya, saya agak lupa 2010 atau 2000 berapa ya, karena berarti ada sekitar 10 tahun di PBI. karena umurnya pos itu cuma ada sampai 10 tahunan karena saya keluar dari PBI itu saya bikin independen. Ya. Nah independen artinya independen tuh ya teman-teman yang nongkrong ya iseng gitu. Nah terima kasih nih saya jadi ingat jasanya Pak Agus Sopi Martin sama Pak Jindang Iya. sama Om Reo. Jadi lapangannya pos terbentuk dulu di Mandala. Om Reo jual pentet waktu itu kalau nggak salah sekitar 300.000 full set. Nah uangnya nggak diambil, dibeliin bambu. Yang beliin bambu Om Asep sama Om Dodi. Nah proses berdirinya itu Om Agus Sopi Martin kalau nggak salah ke material beliin pasir, split sama semen. Iya. Tuh, mau bikin lapangan loh. Dia keluar, tahu-tahu nongol split, pasir sama semen. Iya. Nah kemudian dalam proses lagi ngeduk-ngeduk, Pak Jindang lewat. Udah pada makan belum? Dibelanjain juga artinya. Alhamdulillah terima kasih tuh jadi keingetan. Iya. Pak Agus, Pak Ajindang sekarang di Raja Wali ya. Raja Wali. Nah, itu terus setelah di PBI ke independen, terus ke Independen kemudian saya sama Om Rijal Marta iya. dapat undangan ke Bandung ya, ke belakang Sukahaji tuh. Iya. Ternyata di situ gudangnya CV Ebot Jaya waktu itu kalau nggak salah. Nah di situ ada Om Bagong, saya sama Om Rijal akhirnya bergabung di situ. Waktu itu hanya berdua ya, saya Om Rijal. Saya mungkin di divisi pemberitaan, Iya. Om Rijal di divisi penjurian atau lapangan waktu itu. Iya. Nggak tahu lah konsepnya karena yang penting gabung aja dulu deh waktu itu. Iya. Saya mau Rijal clear pulang. Kemudian nggak lama kemudian ada itu masuk ke Ronggolawe. Ronggolawe. Ke Ronggolawe ya. Artinya dulu belum udah Ronggolawe atau belum saya lupa, yang pasti saya Pak Haji Ebot aja judulnya ke sana itu. Iya. Saya nggak paham karena yang ngajar Om Rijal Marta. Iya. Thank you bro, mana aja nih. Om Rijal. Jadi saya berdua sama Om Rijal berangkat pakai mobil Volvo-nya Om Rijal ya, yang lumayan ngebut tuh. Iya. Berangkat. Selesai pulang, program hampir semua lapangan yang pakai juri independen saya waktu itu. CKC di Pandeglang ada apa, terus ada di pokoknya ada Pandeglang ada 2-3 lapangan. Akhirnya di branding pakai produknya Ebot Jaya waktu itu. Boleh ya maaf nyebutin karena memang saya agak lama banget di Ebot itu kan. Ya mungkin awalnya juga saya sama Om Rijal di situ hampir semua termasuk lapangan CKC yang di RS Pemda itu sudah di branding waktu itu sedikit-sedikit ada mengenalkan produk Ebot waktu itu. Nah, sama Om Rijal tuh. Artinya kamuflase pos independen itu berubah jadi Ronggolawe-nya Banten. Kalau kepengurusan terbentuklah kepengurusan DPW Banten. Itu pelopornya Om Murdok. Halo.
arsiteknya Om Murdok. Di situ dibentuk sama Om Murdok, ada Om Rijal, pengurusnya ada Om Farhan, ada Om Sopat, ada Om Koko, Om Irsan. Banyak sekali. Om Ali Riyad waktu itu termasuk di kepengurusan ya, Om Ali Riyad di situ. Jadi yang menyatukan kita itu waktu itu yang ngebentuk ya. Menurut saya, mohon maaf kalau memang beda persepsi, Om Murdok salah satu kreatornya. Terbentuklah. Setelah terbentuk, kita berjalan sendiri, DPW Banten berjalan sendiri, Om CM berjalan sendiri gitu. Artinya kita sudah mandiri waktu itu jalan. Berarti dari ini cerita sejarah versi saya loh. Iya. PBI ada yang punya versi berbeda. Iya. PBI independen, terus Ronggolawe, terus balik lagi. Oh, sekarang ini. Balik laginya bukan bahasa independen, balik lagi ke POS. Kenapa? POS, ya? Karena memang awalnya saya dengan teman-teman. Oh, dulu independen POS. Terus Ronggolawe, terus POS lagi gitu ya. Emang itu beda Pak ya antara independen sama POS? Kan kalau independen dulu banyak. Ada dulu mungkin AJI, Asosiasi Juri Independen Indonesia. Kemudian mungkin ada AJIB, sempat ada yang bentuk Asosiasi Juri Independen Banten. Oh, itu independen juga. Independen juga, tapi kita tidak ikut di bagian beliau-beliau itu. Saya hanya punya tim POS itu. Om Dodi, Om Victor, Om Wirya waktu itu. Itu bentukan Bapak ya? Kemudian Om Asip Dukun yang sekarang di BNR mungkin. Kemudian ada siapa ya? Om Andi juga ada tuh. Waktu itu sempat gabung. Mbah Bayu Madiun. Bayu Madium itu cabutan, karena Mbak Bayu Madium sudah jalan sendiri. Nah, begitu pakai lapangan di sini karena Mbak Madium suka tugas di sini waktu itu. Karena Mbak Madium itu POS juga udah itu. Dia pada dasarnya bukan orang POS, dia independen murni, karena dia punya wilayah di timur sama almarhum Om Engki Pesona. Iya, Pak Engki ya. Engki Pesona itu timnya ke sana. Nah, kemudian di Rangkas juga kan ada independen kayak Om Engkus. Jadi, Pak Engkus. Artinya independen itu berdiri cuman ada leader satu dengan punya tim juri sekian gitu. Tapi Bapak namanya POS ya? POS dulu juga. POS itu apa Pak? Paguyuban Ocehan Serang dulu, sederhana gitu. Kenapa di itu namain POS? Ya, kita sebetulnya simpel-simpel aja ya. Simpel-simpel. Yang penting ada sekilas, serangnya. Ini aja gitu ya. Yang gampang diingat POS. Emang lo kantor POS katanya. Sampai dulu diketawain karena logonya dulu burung merpati. Kenapa pakai burung merpati? Yang bikin Om Yudi tuh, Yudi Albantani. Kan merpati nggak pernah ingkar janji Om Den katanya. Banyak lo merpati ingkar janji. Kemudian diganti lagi sama burung kokok beluk. Kenapa kokok beluk? Karena masuknya Mang Atik Rembo. Mang Atik itu termasuk kiai, ustadz menurut saya sebagai kesepuhan. Dia suka tidur malamnya nggak tidur seperti kokok beluk. Ngewirid kali, jadi lambangnya jadi kokok beluk. Mungkin banyak yang nggak merhatiin kalau lambang POS itu kan gambar burung hantu, kalau orang Serang sebutnya kokok beluk gitu. Oke. Itu Pak ya dari perjalanan di organisasi sampai saat ini ya. Selanjutnya ini kan berbicara masalah burung ya. Nggak lepas berarti untuk menjadi juara ada penilaian. Oh iya. Penilaian atau yang sering umum disebut pakem ya. Iya betul. Nah, saya mau berbicara yang saat ini dulu nih yang Bapak jalani dan insya Allah beberapa hari ke depan mau buka lah kan gitu, mudah-mudahan ya. Yang saya ingin tanyakan, pakem penilaian di organisasi Bapak saat ini seperti apa gitu? Ya. Terima kasih nih. Ya. Yang kedua juga sekaligus boleh. Langsung disambung ya. Dari Bapak pindah organisasi ya. Dan saya cermati pribadi sendiri itu ada beberapa perbedaan lah ya, mungkin yang dari PBI terus Bapak ke independen terus masuk Ronggolawe dan sekarang di POS gitu. Seperti apa gitu maksudnya, sebenarnya kok beda-beda sih atau apa persepsi saya yang beda kan gitu kan. Terus yang ketiganya, pendapat Bapak gimana dengan yang belum Bapak masukin umpama IO lain gitu lah ya. Begitu. Iya, maksudnya gimana penilaian Bapak sebenarnya pakem itu seperti apa sih? Berbicara pakem Bapak dulu nih. Pakem nih. Iya. Tapi ini mohon maaf juga nih pada senior-senior yang lain yang sudah lebih dulu ya kan. Ini hanya pendapat mungkin tujuan perkataannya sama. Iya betul. Cuman mungkin beda menerangkannya saja. Jadi versi saya yang perlu dipahamin tuh pakem itu ada dua. Ya, kadang orang tidak membedakan situ tuh. Justru yang jadi viral, yang jadi titik tolak itu mereka tidak tahu yang dibahas pakem apa. Karena pakem itu ada dua, pakem penilaian dan pakem
yang saya bilang kemarin, pakem peraturan. Nah, garis besarnya itu garis ya? besarnya itu aja dulu. Kalau Iya. pakem penilaian dari zaman independen dulu atau sebelum terbentuk PBI, kemudian Iya. PBI, kemudian ada organisasi besar seperti PNR, Raja Wali, Ronggolawe, kemudian dulu pernah ada Indojaya, kemudian ada sekarang Ori. RGN, kemudian ada banyak sekali Iya, itu. beberapa. Pada dasarnya menurut saya Iya. ini kekicaunya tidak jauh beda penilaiannya. Hampir sama lah ya. Hampir sama karena saya lihat dari rekapannya pun yang dirubah itu di bagian irama dan lagu. Kalau volume, kemudian durasi, itu kondisi itu tidak pernah diisi, ya kan? Ada yang berbedanya hanya di situ dia. Sama semua selalu di rekapan, boleh dicek rekapannya independen dan rekapannya IO lain. Iya. Pasti ada perbedaan 37 dengan 38-nya hanya di irama lagu. Artinya pada dasarnya punya jurus dasar yang sama, Pak. Yang sama di pakem penilaian Di ya. pakem penilaian buat Iya. kicau ya. Iya. Kita nggak bilang ekek nih. Iya. Biar takut gagal paham. Kemudian ada lagi yang selalu memang terlihat jelas bedanya di mana? Di pakem peraturan. Ini peraturan ya. Peraturan. Kalau peraturan tuh nggak bisa bukan apa ya? Bukan kesukaan atau bukan penilaian, tapi memang peraturan udah jelas. Iya. Misalkan Masa kalau mau peraturan gandeng di burung, setiap IO gitu ya. setiap IO organisasi udah jelas. Misalkan Iya. peraturan gini, Iya. kalau mau gantang burung harus beli tiket. Iya. Kalau nggak punya tiket, berarti nggak boleh gantung. Itu Iya. peraturan. Tegas. Tegas. Iya. Artinya tegas. Kalau ngenilai burung kan bagus dan kurangnya kan kadang-kadang personal melihatnya. Ada burung punya volume bagus tapi iramanya bagus, ada burung lagunya biasa tapi volumenya bagus kan. Iya. Itu kan unda-undi sebagai dasar pertimbangan untuk menilai burung layak 1 2 3-nya. Iya, betul. Tapi kalau peraturan nggak bisa dirubah. Kenapa nggak bisa dirubah? Kalau ya sudah bikin peraturannya, misal ada di IOA atau di organisasi A, burung turun ke bawah 1 kali tidak boleh nominasi atau koncer, betul nggak? Ada Dis gitu. dis kalau itulah suka, bahasa ya. pokoknya nggak boleh dapat koncer misalkan. Tapi ada pelanggaran. sebagian yang lain boleh kalau 1 kali, kedua baru tuh nggak boleh juara dua satunya atau mungkin urutannya. ada hitungannya berapa detik di bawah ada yang kan gitu. dihitung, ada Iya. yang tidak. Itu kan Iya. masing-masing begitu kita biasa main di ini, burung kita ngelantai 1 kali masih bisa juara 2, begitu kita main di sebelah baru neplok 1 kali naik udah nggak bisa juara, kita Iya. teriak. Kenapa? Iya. Karena kita terbawa ke lapangan yang kemarin yang kita biasa datengin. Wah, burung saya di sebelah nggak apa-apa kok turun. Nah itu yang perlu dipahami. Makanya Di pakem peraturan itu. Ya. makanya teman-teman sekalian, kalau mau main ke tempat manapun, coba dipantau dulu pakem peraturannya. Kalau pakem Iya. penilaiannya dasarnya agak-agak abu-abu, maksudnya tidak bisa dijelaskan secara tegas. Tapi kalau peraturan jelas, misal Iya. di Lovebird, setiap lapangan berbeda hitungan. Iya. Untuk kuning, merah, birunya beda. Di lakbot ngekek. Nah, kan. labat ngekeknya, Iya. kan itu peraturan. Iya. Nggak mungkin dong sama-samain, nggak. Makanya Iya. pantau dulu pakem peraturannya apa, supaya jangan sampai kita komplain malu nantinya. Sedangkan jelas. Makanya kemudian saran buat IO yang lain, kalau belum Iya. bikin pakem peraturan, ada baiknya ditulis banner supaya Iya. terlihat. Jelas gitu. Karena nggak semua kontesan punya keberanian, artian tidak malu untuk menanyakan, Iya. aturannya gimana nih mainnya? Iya. Itu hak loh sebagai konsumen, Iya. nanyain, saya mau kontes nih, apa nih hak saya, Iya. kewajiban IO apa, kewajiban jurus. Karena di saat terjadi kontes itu ada hak dan ada kewajiban, harus timbal balik Iya. yang balan. Nyambungnya kemana-mana. Iya. Nah, terus untuk untuk itu pakem penilaian Pak ya, dan pakem peraturan ya. Nah itu yang perlu Dalam- digarisbawahi 2 aja dulu, Iya. supaya boleh kalau yang pengen ngobrol ngopi ke rumah ada Iya, lah untuk kopinya. lebih ngedetail ya. Iya nggak Iya. apa-apa, karena ini kan cuma obrolan Iya. santai sore-sore. Oke, terus mengenai ini apa nih, saran atau himbauan Bapak dengan situasi virus corona saat ini ya, yang banyak menghambat perekonomian ya, terutama di perburungan Pak ya, karena kita berbicara di Ya. perburungan ya. Seperti apa Bapak saran atau himbauannya itu ya, ini ke semua ya. Saran ya, untuk semua Iya, ya. maksudnya untuk sebagai penutup lah Pak ya. Ya, penutup. Jadi baik itu ke IO atau ke pengurus atau ke juri atau ke kontestan, pedagang, kios,
pengrajin dan lain-lain, gimana nih secara umum gitu kan dengan adanya situasi virus corona saat ini gitu Pak? Ya yang pasti gini, kita prihatin sekali ya adanya, saya nggak sebut corona, C19 lah. Takut katanya kalau sering nyebut namanya nggak mau pulang-pulang nih. Makanya C19. Jelas kalau kita secara global ya, global Indonesia 80% orangnya bekerja informal ya. Jelas yang paling terpengaruh Indonesia. Apalagi juri banyak sekali. Yang informal kita banyak loh. Ntar ojek itu kan informal masuknya. Kemudian pedagang semua terpapar, dalam artian terpapar itu semua terpengaruh. Nah, saran saya kejadian ini cepat-cepatlah beradaptasi. Rumusnya hanya adaptasi, cepat-cepat adaptasi. Ikuti perkembangan sekarang nih apa? Cepat bergerak. Saya salut ada sebagian kawan yang IO burung, kemudian kejadian ini dia cepat beradaptasi misalkan saya nggak sebutin namanya, dia langsung jadi pedagang online, dia ikut ini itu termasuk orang keren, cepat beradaptasi. Ada sebagian pun seperti saya cooling down, lihat situasi aman dan tidak melupakan kejadian hari ini. Kenapa? Kita harus persiapan, kemungkinan besar kejadian ini akan terulang. Ada persiapan kita kalau kejadian ini terulang apa? Makanya yuk bareng-bareng buat IO bikin program kerja buat tim-timnya, bidang di luar ini, bidang di luar burung, bidang apapun silakan, mau bidang bikin produk pakan atau kalau masih burung-burung nggak ada salahnya dong. Misalkan kawan kita nih Om Denny Asmon main kenari, nggak ada salahnya dong bikin pakan kenari. Iya betul. Publikasi banyak dan udah dikenal. Mungkin tidak satu ya, banyak pilihan nanti yang buat anak, yang buat lapang, yang buat harian, kan produknya akan banyak. Insya Allah produk itu akan tetap bertahan di saat kita menghadapi hal seperti ini. Minimal tetap masih ada pemasukan. Oke, itu aja. Intinya juga semangat Pak ya. Harus semangat. Jangan ada kata ini ya menyerah apa gimana. Nggak ada yang menyerah. Kawan saya banyak di grup-grup. Yang bertahan bukan yang kuat, tapi yang cepat beradaptasi. Yang kuat, yang uangnya banyak, jangan salah. Pemilik perusahaan juga banyak yang kolap loh. Dia orang kuat loh. Kenapa? Karena dia hanya kuat, tapi dia tidak cepat beradaptasi. Ayo cepat adaptasi. Anggaplah jadi bunglon, di saat nemplok hijau jadi hijau deh. Jadi nih. Artinya adaptasi mengikuti perkembangan sekarang, maunya arahnya kemana. Selesai. Oke, gitu aja Pak ya. Ini terima kasih nih sebelumnya nih Om Denny nih nemenin saya. Masih banyak Pak ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini berguna Pak ya. Iya harus. Dan kemudian teman-teman juga jangan putus asa bro. Iya. Ente susah, tenang, masih ada yang lebih susah. Cuman nggak kelihatan. Iya. Nah makanya main ke pelosok-pelosok biar lihat ada yang lebih susah nggak dari kita. Iya. Jangan mau bersedih sendiri. Ada yang lebih sedih dari kita. Yakin. Oke, itu aja Pak ya. Oke, close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.